Dinda, aku sadar kalau aku tidak sesempurna Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan aku tahu engkau pun tidak sesempurna Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Bahkan keadaan kita pun jauh berbeda dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Tetapi Dinda, aku sangat berharap setidaknya kita harus ada di kalangan mereka, harus ada di jajaran mereka, sekalipun ada di barisan yang paling belakang, karena hanya mereka lambang cinta yang sejati di dunia yang fana ini. Kesucian dan kemurnian cinta mereka tidak akan lenyap, tidak akan hilang selama langit berdiri, selama bumi ini ada. Bahkan kesucian cinta mereka akan sampai di surga yang kekal dan abadi. Dinda, kita sama-sama telah mengetahui bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan dalam usaha atas agama. Alhamdulillah, subhanallah, masya. Dinda, perlu engkau ketahui bahwa sesuatu yang sangat aku inginkan adalah kebahagiaanmu. Dan engkau pun harus tahu bahwa sesuatu yang paling aku takutkan di dunia ini, saat aku menyaksikan engkau bersedih, aku tidak mau melihat air matamu. Namun Dinda, seandainya perjalanan usaha agama ini menuntut pengorbanan air mata, menuntut tangisanmu, kesedihanmu, aku mohon kepadamu, relakanlah semua itu, karena semua ini untuk Allah dan Rasul-Nya. Dialah sang pemilik kehidupan kita berdua. Sekalipun aku berat menyaksikan penderitaanmu, tangisanmu, dan air matamu. Dinda, andai saja aku bisa, ingin aku hadiahkan tongkat baginda Musa alaihi salam dan aku persembahkan ke atasmu, agar engkau mudah melintasi jalan-jalan kehidupan yang berliku. Dan seandainya aku bisa, aku ingin menghadiahkan mahkotanya baginda Sulaiman alaihi salam agar engkau selalu dimuliakan. Dan aku ingin melihat ketinggiannya derajatmu. Dan andai saja aku bisa, aku ingin mempersembahkan bahtera Nuh alaihi salam agar engkau mudah mengarungi samudra kehidupan yang begitu deras, yang penuh badai dan topan. Tetapi Dinda, inilah aku dengan segenap kelebihan dan kekuranganku yang ingin menjadikan engkau orang yang paling bahagia di dunia. Dan aku ingin menyaksikan engkau tersenyum di depan pintu gerbang surga yang kekal, dan engkau bahagia yang abadi. Untuk kunci sakinah pada hormat, insya Allah kami sekeluarga, istri dan anak di bawah Mas Roh untuk meyakini bagaimana usaha dakwah kita bersama-sama, insya Allah. Kita sudah sama-sama belajar, kita kita harus libatkan istri dalam agama, seperti mana kepada sahabat dan tetangga. Dinda, sekiranya engkau ingin membahagiakan hidupku, engkau tidak usah membeli alat kecantikan yang mahal dan mewah. Cukup engkau basuh saja wajahmu dengan air wudhu, tanda ketaatanmu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan aku sudah merasa puas, merasa bangga dengan sejatinya wajahmu yang asli. Karena wajahmu lah yang sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untukku. Dan engkau tidak usah membeli gaun dan pakaian yang mahal dan mewah. Cukup engkau sibukkan saja tubuhmu untuk bersujud ke hadapan Allahu Rabbul Alamin. Dan sesungguhnya bagiku tubuhmu lebih berharga dari segalanya, karena di sanalah aku akan bersandar dan mencurahkan semua keluh kesah hidupku, menghilangkan kelelahanku. Di sanalah ketenangan batinku. Dan engkau pun tidak usah membelikan lipstik yang begitu mahal dan mewah. Cukup sibukkan saja bibirmu dengan berzikir, karena bagiku bibirmu lebih indah daripada bentangan pelangi di kaki langit.
karena dari sanalah keluar kata-kata yang menyejukkan hatiku. Dinda, dan seandainya engkau ingin menjadikan aku orang yang bahagia, tidak usah engkau sediakan makanan-makanan yang mewah. Cukup engkau menjaga kehormatanku, kehormatanmu, dan kehormatan cinta kita. Dan seandainya engkau menginginkan aku dalam ketenangan dan kedamaian, maka sediakanlah hatimu, kerelaanmu, ketabahanmu, dan kesabaranmu saat diriku, waktuku, dan perhatianku digunakan untuk perjuangan agama. Dinda, untuk meraih kebahagiaan yang kekal, maka sibukkanlah dirimu untuk bersujud dan beribadah pada Sang Pemilik kehidupan kita. Dialah Allah Jalla wa'ala. Janganlah engkau menentangnya dengan ketamakanmu terhadap dunia. Janganlah engkau memusuhi Allah dengan mengikuti hawa nafsumu. Lihatlah mereka yang selalu memamerkan keindahan tubuhnya. Mereka tertawa sementara dan menunggu penderitaan yang abadi. Tidak usah engkau iri dengan mereka yang selalu memperlihatkan kemolekan wajahnya, karena itu hanya keindahan yang fana, keindahan yang sementara, dan keindahan yang sebentar ini akan mengakibatkan mereka menderita dan disiksa dalam penderitaan yang abadi, penderitaan yang tidak akan ada akhirnya. Aku tidak mau kalau aku harus melihat diriku tenggelam dalam neraka. Begitupun aku tidak mau menyaksikan tubuhmu dilalap dengan api neraka jahanam yang Allah sediakan untuk musuh-musuhnya. Dinda, bersabarlah, karena dunia ini hanya sementara. Dinda, tahanlah hawa nafsumu, karena nafsu ini akan membawa kita dan menjerumuskan kita pada kemurkaannya. Dunia hanya persinggahan, dan dunia ini telah dijadikan penjara untuk orang-orang yang beriman. Tutuplah auratmu, tutuplah wajahmu, tutuplah kekurangan dan aibmu dengan hijab agama yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan telah dijalankan oleh para sahabatnya. Dan dengan demikian, mereka telah mendapatkan kejayaan dan kebahagiaan, kesuksesan di dunia ini sampai nanti di akhirat yang kekal dan abadi.